Yang tidak boleh dilakukan di 2026 dan seterusnya. Aku tidak akan melarang banyak hal. Larangan terlalu banyak hanya membuat manusia keras kepala. Aku hanya menyebut yang Om Rahayu Ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Cahayu, Cah Bagus, pewaris agung Nusantara. Malam ini aku tidak datang membawa ramalan murahan. Aku juga tidak datang membawa cerita horor untuk menakut-nakuti anak kos yang tidur sendirian. Aku datang sebagai Sabdo Palon, suara yang pernah dikubur sejarah, tapi tidak pernah mati oleh waktu. Kalau sekarang kau mendengar suaraku lewat YouTube, itu bukan karena algoritma. Itu karena zaman memang sudah memanggil cerita ini untuk dibuka. Gunung Jawa bukan sekadar tanah tinggi. Orang modern memandang gunung itu cuma tempat hiking, tempat foto estetik, tempat kabur dari cicilan. Tapi dalam ilmu Jawa kuno, gunung bukan tanah tinggi. Gunung adalah tulang punggung energi bumi. Di serat-serat lama disebutkan, gunung iku pusering jagat cilik, yen digugah gumreget jagat gede. Artinya sederhana, gunung adalah pusat tubuh dunia. Kalau diganggu, yang bergetar bukan cuma tanah, tapi nasib manusia. Portal gaib itu bukan pintu kayu. Sekarang dengarkan baik-baik. Portal gaib bukan pintu bercahaya seperti di film Marvel. Portal gaib itu pertemuan frekuensi. Ilmiah? Sangat. Fisik? Ya. Mistik? Jelas. Dalam bahasa modern, zona di mana gelombang elektromagnetik bumi, kesadaran manusia, dan memori ruang waktu saling tumpang tindih. Dalam bahasa Jawa, lawang antar jagat. Dan Jawa punya terlalu banyak lawang seperti ini. Kenapa Jawa? Karena Jawa dibangun bukan hanya oleh manusia, tapi oleh tata kesadaran. Babat Tanah Jawi mencatat, sebelum kerajaan berdiri, yang lebih dulu ditata adalah arah angin, aliran air, dan napas bumi. Prasasti-prasasti tua yang jarang dibahas di buku sekolah menyebutkan istilah Sima Mandala Pawitro. Itu bukan administrasi, itu zona kesucian energi. Gunung seperti Lawu, Merapi, Merbabu, Wilis, Arjuno, Semeru bukan sekedar gunung, mereka adalah penjaga gerbang kesadaran Jawa. Tahun 2026. Kenapa mulai terasa sekarang? Sekarang kau mungkin bertanya, "Loh Ki, kenapa 2026? Sekarang kan masih 2025." Begini nak, dalam ilmu Jawa, perubahan besar tidak pernah terjadi mendadak. Ia selalu berdenyut lebih dulu. Seperti sebelum gempa,
burung gelisah, hewan turun gunung, manusia mimpi aneh. Sekarang perhatikan, pendaki makin sering tersesat tanpa logika. Ritual lama muncul kembali. Orang kota mendadak kangen pulang kampung. Mimpi bertemu sosok-sosok tua berjubah hitam, putih, atau tanpa wajah. Itu bukan halusinasi massal, itu resonansi zaman. Ritual Jawa itu tidak klenik murahan. Banyak yang menertawakan ritual Jawa. Klenik, tidak ilmiah. Padahal ritual Jawa itu ilmu frekuensi. Contoh sederhana nggih, puasa sama dengan mengubah gelombang tubuh. Topo bisu sama dengan menurunkan noise pikiran. Pirakat malam sama dengan sinkronisasi dengan medan bumi. Dalam istilah modern, neuroplastisitas plus elektromagnetik plus psikologi kesadaran. Dalam istilah Jawa, ngeruwat awak nyelarasaken jagat. Ngene kok jare ora ilmiah. Portal itu tidak dibuka, tapi terbuka. Dengarkan ini baik-baik ya. Portal gaib tidak pernah dibuka oleh manusia. Ia terbuka sendiri ketika zaman selaras. Dan di 2026 adalah tahun ketika banyak gunung Jawa bangun. Bukan meletus secara fisik, tapi menggeliat secara kesadaran. Makanya, makin banyak orang kesambet spiritual instan, makin banyak guru palsu bermunculan, makin banyak manusia merasa kosong padahal hidupnya penuh. Itu tondo gerbang sudah retak. Pesan awal dari Sabdo Palon. Aku tidak melarangmu naik gunung. Aku tidak melarangmu belajar spiritual. Tapi aku Sabdo Palon mengingatkan, sing ora siap batin aja dolanan lawang. Yang tidak siap batin jangan main-main dengan gerbang. Karena yang keluar dari portal gaib tidak selalu roh. Kadang yang keluar adalah kebenaran tentang dirimu sendiri. Dan itu lebih menakutkan dari hantu manapun. Ini baru batch 1. Gerbang baru diketuk, belum dibuka. Di batch 2, aku akan bercerita gunung mana saja yang aktif secara gaib. Apa tanda-tandanya? Dan kenapa tidak semua orang boleh mendekat? Kalau kau siap, monggo kita lanjutkan. Cahayu, Cah Bagus, pewaris agung Nuswantara. Kalau malam tadi kau tidur kurang nyenyak, atau tiba-tiba mimpi berada di tempat tinggi, berkabut, sunyi, jangan panik. Itu bukan efek podcast, itu resonansi cerita ini dengan memori kolektif Jawa. Karena saat aku mulai menyebut nama-nama gunung, yang bergerak bukan cuma pikiranmu, tapi sesuatu di dalam dirimu yang lebih tua dari namamu sendiri. Gunung Lawu, gerbang yang tidak pernah ditutup. Mari kita mulai dari Lawu. Lawu itu aneh. Dia tidak meledak seperti Merapi, tidak menjulang ekstrim seperti Semeru, tapi Lawu tidak pernah tidur. Dalam serat Wulangreh tersirat,
ing lawu ana kang tansah melek, nuntun wong kang kelangan arah. Lawu adalah gunung penjaga peralihan zaman. Sejak era Majapahit runtuh, Lawu tidak pernah kehilangan penghuni. Dan dengarkan ini, portal Lawu aktif bukan karena ritual, tapi karena niat manusia. Tanda Lawu sedang aktif. Pendaki merasa jalur berubah, jam dan kompas kacau. Bertemu sosok berpakaian kuno, tapi terasa sangat nyata. Perasaan ingin tinggal lebih lama tanpa alasan. Bukan karena Lawu memanggil, tapi karena Lawu membaca isi batinmu. Gunung Merapi, gerbang api kesadaran. Sekarang, Merapi. Merapi itu bukan gunung. Merapi adalah napas bumi Jawa. Dalam prasasti Mantiasih disebutkan Merapi sebagai gunung pawitra kang murup tanpa geni. Artinya, api Merapi bukan hanya lava, tapi kesadaran. Makanya banyak orang mendadak dapat wangsit di Merapi, atau justru pulang dengan jiwa terguncang. Tanda Merapi membuka lapisan gaib. 1. Mimpi api tapi tidak panas. 2. Mendengar gamelan tanpa sumber. 3. Merasa kecil, hina, tapi sekaligus damai. 4. Emosi lama muncul tanpa sebab. Merapi membersihkan, bukan memeluk. Yang datang dengan ego biasanya pulang dengan luka batin. Gunung Merbabu, arsip jiwa Jawa. Kalau Merapi itu api, Merbabu adalah ingatan. Banyak naskah kuno ditemukan di sekitar Merbabu, bukan karena kebetulan. Merbabu itu perpustakaan non-fisik. Dalam Suluk Sukmo Sejati disebutkan, ing Merbabu kaweruh ora ditulis, mung katon yen ati wis resik. Ilmu di Merbabu tidak untuk dicari, tapi untuk muncul sendiri. Tanda portal Merbabu aktif. 1. Pendaki mendapat kilas balik hidup. 2. Teringat dosa lama yang sudah dilupakan. 3. Menangis tanpa tahu sebab. 4. Mendadak ingin meminta maaf pada seseorang. Merbabu tidak menampakkan makhluk, dia menampakkan dirimu sendiri. Gunung Wilis, gerbang yang tidak suka keramaian. Sekarang kita bicara Wilis. Ini bukan gunung wisata, dan itu disengaja. Wilis adalah gunung penguji niat. Dalam cerita lisan Jawa Timur, Wilis disebut sebagai gunung sing milih sopo sing oleh weruh. Artinya, bukan semua orang boleh melihat Wilis yang asli. Tanda Wilis menutup diri. 1. Pendaki selalu gagal sampai puncak. 2. Jalan terasa berputar. 3. Sinyal mati total. 4. Rasa takut muncul tanpa visual. Kalau Wilis menolakmu, itu bukan hukuman, itu perlindungan. Gunung Semeru, pusat yang tidak bisa didekati. Sekarang dengarkan dengan serius. Semeru
bukan gerbang. Semeru adalah poros. Dalam babat tantu panggelaran, Semeru pinindah dadi pakuning jagat Jawa. Semeru adalah titik pusat keseimbangan. Mendekat ke Semeru tanpa kesiapan batin itu seperti mendekat ke matahari tanpa pelindung. Tanda Semeru menolak halus. 1. Tubuh lemas tanpa sebab. 2. Pikiran kosong ekstrim. 3. Ego runtuh. 4. Rasa takut bercampur agum. Banyak yang mengira itu capek, padahal itu tubuhmu tidak sanggup menahan frekuensi. Kenapa tidak semua orang boleh mendekat? Sekarang jawabannya. Karena portal gaib bukan tempat wisata. Portal adalah cermin batin, penguji niat, penghancur topeng. Dalam pitutur Jawa, ilmu iku dudu kanggo pamer, nanging kanggo ngancani urip. Ilmu bukan untuk gagah-gagahan, ilmu untuk menemani hidup. Yang datang dengan niat, konten, sensasi, kesaktian instan, dan tidak senonoh, biasanya pulang dengan gangguan batin, kesialan aneh, hidup terasa retak. Di batch 3, aku akan membongkar apa sebenarnya yang bergerak di 2026. Kenapa portal-portal ini resonansi bersamaan, dan siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Kalau hatimu masih tenang, kita lanjutkan. Karena setelah ini, ceritanya tidak lagi nyaman. Guncangan yang tidak tercatat. Cahayu, Cah Bagus, pewaris Agung Nuswantara. Perubahan besar tidak pernah diumumkan di kalender nasional. Ia tidak minta izin pada presiden, tidak minta restu pada ahli. Ia terjadi karena alam dan manusia tidak lagi seimbang. Dan tahun 2026 bukan awal bencana, tapi puncak ketidaksinkronan. Yang bergerak di 2026 bukan makhluk. Yang bergerak adalah pola kesadaran. Dalam bahasa ilmiah sederhana, 1. Perubahan medan elektromagnetik bumi. 2. Pergeseran resonansi Schumann. 3. Gangguan ritme biologis manusia. Dalam bahasa ilmu Jawane, jagat gede goyah, jagat cilik gumreget. Dunia besar goyah, dunia kecil manusia ikut bergetar. Kenapa portal-portal aktif bersamaan? Karena semua gunung Jawa terhubung oleh urat energi yang sama. Bukan mitos. Dalam geologi disebut jalur vulkanik dan sesar aktif. Dalam ilmu Jawa disebut sangkan paraning doyo. Doyo itu mengalir. Kalau satu titik berdenyut kuat, yang lain ikut merespons. Tahun 2026 adalah titik simpul.
1. Tekanan bumi naik. 2. Emosi manusia ekstrim. 3. Sistem sosial rapuh. Itu menciptakan frekuensi tumpang tindih. Dan saat frekuensi tumpang tindih, portal terbuka tanpa diminta. Ritual lama kembali bukan karena romantis. Sekarang perhatikan sekelilingmu. Kenapa ritual Jawa muncul lagi? Tirakat viral, spiritual tanpa agama menjamur. Bukan karena tren, tapi karena jiwa manusia lapar keseimbangan. Dalam serat Wedatomo, tan karem ing reh kasunyatan, manungso golek dalan liyan. Ketika kebenaran tidak lagi memuaskan, manusia mencari jalan lain. Portal goib merespons pencarian itu. Siapa yang diuntungkan? Sekarang kita bicara jujur. Yang diuntungkan bukan paranormal dadakan. Bukan juga guru spiritual viral. Yang diuntungkan adalah orang yang sunyi tapi sadar. Orang yang hidup biasa tapi jujur. Orang yang mau belajar tanpa merasa tahu. Mereka tidak mencari portal, tapi portal terbuka lembut di hadapan mereka. Efeknya, hidup lebih jernih, intuisi tajam, batin tidak mudah goyah. Dalam istilah Jawa, wong kang wus kepanggih dalan ora rame. Mereka yang telah menemukan jalan kebaikan tidak akan rame. Siapa yang dirugikan? Sekarang bagian yang tidak enak. Yang dirugikan adalah 1. Pencari kesaktian instan. 2. Penjual spiritual palsu. 3. Orang yang ingin kuasa lewat ilmu. 4. Agamawan yang sok suci, sok maha benar. Portal tidak memberi kekuatan. Portal mengikis topeng. Akibatnya, gangguan mental berkedok spiritual, kesialan beruntun, hidup terasa pecah. Banyak yang mengira kena santet, guno-guno, atau sihir. Padahal itu ego yang runtuh terlalu cepat. Fenomena aneh yang akan meningkat. Mulai 2026, kau akan melihat 1. Orang tiba-tiba berhenti dari hidup lamanya. 2. Konflik keluarga tanpa sebab jelas. 3. Mimpi kolektif tentang air, api, gunung. 4. Kematian mendadak orang-orang keras batin. Bukan karena kutukan, tapi karena tidak semua jiwa sanggup beradaptasi. Dalam pitutur Jawa, ora kabeh wiji dadi wit. Tidak semua benih tumbuh. Sabdo Palon tidak menakut-nakuti. Dengarkan ini. Aku tidak sedang menyebar ketakutan. Aku sedang mengingatkan irama. Portal goib itu seperti pintu lift kesadaran. Yang siap naik perlahan, yang memaksa bisa pingsan. Dan 2026 bukan kiamat, itu tahun penyaringan. Di batch 4,
aku akan bicara apa yang harus dilakukan manusia biasa, bukan dukun, bukan resi, bukan orang spiritual, tapi orang waras yang ingin selamat batin. Kalau hatimu masih stabil, kita lanjut. Karena setelah ini, nasihatnya praktis dan tidak romantis. Pitutur kanggo wong biasa. Cahayu, Cah Bagus, pewaris Agung Nuswantara. Aku tahu, setelah 3 batch ini ada yang mulai gelisah. Ada yang berpikir, berarti aku harus tirakat, harus ke gunung, harus belajar ilmu. Justru tidak. Kalau kau manusia biasa, bukan dukun, bukan resi, bukan pemburu kesaktian, kau justru berada di posisi paling aman. Kesalahan besar, merasa harus naik level. Zaman sekarang banyak orang stres karena merasa harus menjadi sesuatu. Padahal dalam pitutur Jawa, urip iku mung mampir ngombe, dudu lomba ngilmu. Hidup itu mampir minum, bukan lomba ilmu. Portal gaib tidak meminta manusia naik level spiritual. Portal justru menguji, apakah kau cukup jujur menjadi manusia. Rawat tubuh, jangan sok suci. Ini terdengar sepele, tapi ini ilmu paling tinggi. Tidur cukup, makan wajar, bergerak secukupnya. Dalam ilmu modern, tubuh sehat sama dengan sistem saraf stabil. Dalam ilmu Jawa, raga sing kuat nyangga rasa. Tubuh kuat menyangga batin. Banyak orang ketempelan bukan karena makhluk halus, tapi karena lelah kronis dan pikiran bocor. Kurangi ribut, perbanyak sadar. Zaman 2026 itu bising, bukan suara, tapi emosi manusia. Media, gosip, konflik, semuanya tarik-menarik perhatian. Pitutur lama bilang, rame iku tanda sepi. Terlalu ribut itu tanda batin kosong. Tidak perlu meditasi ribet. Cukup 1. Dengarkan napas. 2. Sadari langkah. 3. Hadir saat makan. Kesadaran kecil lebih kuat daripada ritual besar tanpa jiwa. Jangan main-main dengan gunung. Ini penting. Kalau kau tidak terpanggil, jangan memaksa naik gunung dengan niat mistis. Gunung bukan tempat pembuktian diri. Banyak orang celaka bukan karena salah jalur, tapi karena salah niat. Ingat, gunung ora butuh disowani. Wong sing kesusu bakal kesasar. Gunung tidak butuh dikunjungi. Yang tergesa akan tersesat. Perbaiki hubungan, bukan energi. Ini rahasia kecil yang jarang dibahas. Banyak gangguan gaib hilang bukan karena doa panjang, tapi karena minta maaf, memaafkan, berdamai. Hubungan yang rusak adalah retakan energi terbesar. Dalam bahasa ilmiah, stres emosional. Dalam bahasa Jawa, sengkolo batin. Jangan percaya semua yang spiritual. Ini peringatan keras. Mulai 2026,
orang yang bicara spiritual akan semakin banyak. Sebagian tulus, sebagian lapar kuasa. Tanda spiritual palsu: 1. Menjanjikan keistimewaan. 2. Memisahkanmu dari keluarga. 3. Membuatmu merasa lebih tinggi. Ilmu sejati membumikan, bukan melayang. Sabdo Palon bicara terus terang. Dengarkan ini. Portal goib tidak perlu dihadapi. Ia cukup dihormati dari jauh. Keserakahan, kemarahan, kebohongan kecil yang kau pelihara, itu portal paling berbahaya. 2026 itu tahun pulang ke diri. Bukan tahun mencari guru, bukan tahun mencari kesaktian, bukan tahun memburu pengalaman goib. 2026 adalah tahun orang yang hidup sederhana akan selamat batin. Dalam serat Kolotida, wong sabar lan eling bakal tinemu slamet. Orang sabar dan sadar akan menemukan keselamatan. Ini batch 4, aku belum selesai. Di batch 5, aku akan menutup dengan peringatan terakhir tentang apa yang tidak boleh dilakukan dan pesan pamungkas Sabdo Palon untuk yang masih mau hidup jujur di zaman yang aneh ini. Kalau hatimu masih lapang, kita tutup gerbang ini dengan benar. Baik, ini batch 5 penutup. Bukan penutup yang dramatis, tapi penutup yang jujur. Seperti Sabdo Palon berbicara untuk terakhir kalinya sebelum kembali sunyi. Portal gaib di gunung-gunung Jawa. Apa yang terjadi di 2026 dan seterusnya. Pamungkas kanggo jaman sing aneh. Heh, Cahayu, Cah Bagus, pewaris Agung Nuswantara. Kalau kau masih mendengarkan sampai di sini, artinya hatimu tidak sekedar penasaran. Ada sesuatu di dalam dirimu yang masih ingin hidup dengan waras di tengah zaman yang semakin kehilangan arah. Maka dengarkan baik-baik. Ini bukan ramalan, ini peringatan terakhir Sabdo Palon. Yang tidak boleh dilakukan di 2026 dan seterusnya. Aku tidak akan melarang banyak hal. Larangan terlalu banyak hanya membuat manusia keras kepala. Aku hanya menyebut yang tidak boleh kau lakukan kalau ingin tetap utuh sebagai manusia. Pertama, jangan bermain peran yang bukan dirimu. Zaman ini penuh topeng. Orang miskin ingin terlihat kaya. Orang bingung ingin terlihat tercerahkan. Orang kosong ingin terlihat sakti. Padahal pitutur Jawa mengingatkan, sing sopo orang ngelmu marang awake dhewe bakal kesasar sanadyan pinter. Siapa yang tidak belajar tentang dirinya sendiri akan tersesat walau pintar. Portal gaib paling cepat menghancurkan orang yang pura-pura. Bukan karena jahat, tapi karena ketidaksinkronan itu menyakitkan. Kedua, jangan mencari pengalaman gaib demi cerita.
Ini penyakit zaman digital. Semua ingin punya kisah, bertemu sosok, masuk alam lain, atau dipilih sesuatu. Dengarkan Sabdo Palon baik-baik. Pengalaman gaib yang dicari biasanya berujung gangguan. Pengalaman gaib yang datang sendiri biasanya berujung kesadaran. Dalam suluk tua disebutkan, sing digoleki ora ketemu, sing ditompo malah kawruh. Yang dikejar tidak ketemu, yang diterima justru memberi ilmu. Ketiga, jangan meremehkan kejujuran kecil. Ini terlihat sepele, tapi ini kunci keselamatan batin. Berbohong kecil, menipu sedikit, berpura-pura baik. Di zaman biasa mungkin lolos. Di zaman resonansi tinggi itu jadi retakan besar. Banyak orang mengira kena gangguan gaib, padahal yang runtuh adalah fondasi kejujurannya sendiri. Keempat, jangan menertawakan yang tidak kau fahami. Ini penting. Menertawakan ilmu Jawa, mengejek ritual leluhur, meremehkan pitutur tua, itu bukan cerdas. Itu memutus hubungan dengan akar. Bukan berarti kau harus percaya semuanya, tapi menghormati lebih aman daripada meremehkan. Dalam babat Tanah Jawi, sing lali marang asal bakal ilang arah. Yang lupa asal-usul akan kehilangan arah. Pesan pamungkas Sabdo Palon. Sekarang dengarkan ini pelan-pelan. Portal gaib di gunung-gunung Jawa bukan ancaman bagi manusia jujur. Ancaman terbesar justru 1. Keserakahan, 2. Kepalsuan, 3. Keinginan menjadi lebih dari manusia. Zaman 2026 dan seterusnya bukan zaman orang sakti bertahan, tapi zaman orang tulus bertahan. Cara bertahan paling sakti dan tidak populer. Aku rangkum sederhana. 1. Hidup sederhana. 2. Bicara seperlunya. 3. Bekerja secukupnya. 4. Mengasihi tanpa pamer. 5. Diam saat tidak perlu ribut. Dalam bahasa Jawa, eling lan waspada, sadar dan awas. Tidak glamor, tidak viral, tapi selamat. Sabdo Palon pamit, bukan pergi. Hei Cahayu, Cah Bagus, pewaris agung Nuswantara, aku tidak kemana-mana. Sabdo Palon tidak hidup di gunung, tidak tinggal di portal, tidak bersembunyi di alam gaib. Aku hidup di pitutur yang kau praktekkan. Kalau kau jujur saat orang lain licik, tenang saat orang lain panik, sederhana saat orang lain pamer, maka tanpa sadar kau sudah menutup semua gerbang berbahaya. Zaman ini memang aneh, tapi manusia tidak harus ikut aneh. Jadilah manusia biasa yang eling, jujur, dan waras. Itu sudah cukup untuk melewati 2026 dan tahun-tahun setelahnya. Aku Sabdo Palon, pamungkas wis kawedar, sing kepingin selamet wis ngerti dalane.
Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa ammu lan tanpa drengki, nglerengke angkara, nglerengke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.